Ini adalah kisah tentang sebuah gadis remaja yang bersekutu dengan siluman, demi harta kekayaan. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Rimbawangi, hiduplah seorang perempuan bernama Sekar. Desa itu dikelilingi oleh hutan lebat yang terkenal penuh misteri. Kehidupan di desa begitu sulit, tanahnya tandus, dan hasil panen sering gagal. Sekar, gadis muda yang tumbuh dalam kemiskinan, merasa hidupnya penuh beban. Setiap hari, ia membantu orang tuanya di ladang yang hanya menghasilkan sedikit, dan malamnya ia bermimpi kehidupan yang lebih baik. Di dalam hatinya, Sekar sering membayangkan dirinya hidup sebagai orang kaya, mengenakan pakaian indah, tinggal di rumah megah, dan memiliki makanan berlimpah. Namun, mimpi itu terasa mustahil dalam kenyataan. Penduduk desa sering berbicara tentang legenda hutan larangan di dekat desa. Hutan itu dihuni oleh seekor ular piton raksasa yang konon bisa mengabulkan permintaan apapun, tetapi dengan syarat yang berbahaya. Tetua desa selalu memperingatkan, siapapun yang masuk ke hutan untuk mencari ular itu, tidak akan kembali dengan jiwa yang utuh. Namun, peringatan itu tidak cukup menakutkan bagi Sekar. Sekar mulai berpikir bahwa mungkin ular piton itu adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan. Dengan tekad yang membara, ia memutuskan untuk mencari ular tersebut meskipun tahu risikonya. Sekar mencari tahu dari seorang dukun tua tentang cara memanggil ular piton. Ia diberi tahu untuk membawa sesajen berupa ayam hitam, bunga 7 rupa, dan minyak wangi tertentu. Pada malam tanpa bulan, Sekar meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun. Ia membawa sesajen itu dan melangkah ke hutan dengan penuh keberanian. Hutan itu terasa sangat gelap dan sunyi. Udara dingin menusuk kulitnya, dan suara hewan malam membuatnya merinding, tetapi ia terus melangkah lebih dalam. Setelah beberapa jam berjalan, Sekar tiba di sebuah gua besar yang dipenuhi dengan kabut. Ia meletakkan sesajennya di depan gua dan mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh dukun. Tiba-tiba, bumi bergetar, dan dari dalam gua muncul ular piton raksasa dengan sisik berkilauan seperti emas. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Sekar. Dengan gemetar, Sekar menyampaikan keinginannya kepada ular itu. "Aku ingin menjadi kaya raya dan hidup bahagia," katanya penuh harap. Ular piton itu berkata dengan suara berat, "Keinginanmu bisa terkabul, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Bersediakah kau menyerahkan jiwamu?" Tanpa berpikir panjang, Sekar menyetujui syarat itu. Ia merasa apapun harganya lebih baik daripada hidup dalam kemiskinan. Ular piton mulai mengelilingi tubuh Sekar, dan kabut hitam pekat menyelimuti mereka. Sekar merasakan tubuhnya terbakar, tetapi ia tetap diam, berharap ritual itu selesai. Setelah ritual selesai, ular piton itu berkata, "Pergilah. Kekayaanmu menunggumu di rumah. Tapi ingat, kau tidak bisa melarikan diri dari kutukan ini." Sekar kembali ke desa dengan hati penuh harap. Saat tiba di rumah, ia mendapati ladang keluarganya penuh dengan panen, dan di dalam rumah terdapat peti-peti emas. Sekar dan keluarganya menjadi orang terkaya di desa. Mereka kini hidup mewah, dan Sekar menikmati penghormatan dari semua orang. Namun, seiring waktu, Sekar mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Kulitnya terasa lebih keras, dan sisik kecil mulai muncul di lengannya. Setiap malam, Sekar bermimpi tentang ular piton yang melingkar di tubuhnya, memaksanya untuk kembali ke hutan. Mimpi itu membuatnya tidak bisa tidur. Hari demi hari, mimpi buruk Sekar semakin nyata. Suara mendesis ular sering terdengar di telinganya, meskipun ia terjaga. Ia merasa hutan memanggilnya untuk kembali. Sekar mulai merasakan ketakutan. Tubuhnya perlahan berubah. Sisik keemasan mulai tumbuh di kulitnya, dan tatapannya semakin tajam seperti ular. Orang-orang di desa mulai menyadari perubahan pada diri Sekar. Mereka berbisik-bisik, menyebutnya aneh dan menyeramkan. Pada suatu malam, Sekar merasakan dorongan kuat untuk kembali ke hutan. Ia tidak bisa melawan perasaan itu. Dengan tubuh yang setengah berubah, ia berlari menuju hutan larangan. Saat tiba di gua, ular piton raksasa itu muncul kembali. "Kutukanmu telah dimulai," katanya. Seketika, tubuh Sekar berubah sepenuhnya menjadi setengah manusia dan setengah ular. Sekar merasa instingnya sebagai manusia perlahan menghilang.
Ia mulai berpikir seperti ular, dengan keinginan kuat untuk berburu dan menyerang. Sadar bahwa ia tidak bisa kembali ke desa, Sekar memutuskan tinggal di gua. Ia menjadi penjaga hutan, melindungi wilayahnya dengan brutal. Desa mulai kehilangan beberapa penduduk yang nekat masuk ke hutan untuk berburu. Mereka tidak pernah kembali, dan desas-desus tentang siluman ular mulai menyebar. Sekar merasa lapar terus-menerus. Namun, ia tidak lagi menginginkan makanan manusia. Ia mulai berburu hewan di hutan, tetapi rasa laparnya tidak pernah terpuaskan. Suatu hari, seorang pedagang yang tersesat masuk ke hutan. Sekar, yang telah berubah menjadi siluman ular sepenuhnya, menyerangnya tanpa ampun dan memakannya. Setelah serangan itu, Sekar menangis. Ia merasa dirinya telah kehilangan kemanusiaan sepenuhnya. Namun, dorongan sebagai ular terlalu kuat untuk dilawan. Penduduk desa mulai menceritakan kisah tentang siluman ular penghuni hutan larangan. Tidak ada yang berani mendekati hutan itu lagi. Tubuh Sekar kini sepenuhnya menjadi ular raksasa. Hanya wajahnya yang masih menyerupai manusia, tetapi matanya berubah menjadi merah seperti ular piton. Sekar menerima nasibnya sebagai penjaga hutan. Ia tidak lagi mengingat siapa dirinya dulu, kecuali saat angin malam membawa suara desa ke guanya. Suatu hari, sekelompok pemburu memasuki hutan, berniat membuktikan keberadaan siluman ular. Mereka membawa senjata dan mantra pelindung. Sekar melihat para pemburu itu sebagai ancaman. Ia menyerang mereka dengan kekuatan penuh, membunuh sebagian besar dari mereka, sementara yang lain melarikan diri dengan luka parah. Sekar melihat para pemburu itu sebagai ancaman. Ia menyerang mereka dengan kekuatan penuh, membunuh sebagian besar dari mereka, sementara yang lain melarikan diri dengan luka parah. Pemburu yang selamat kembali ke desa dengan luka-luka. Mereka menceritakan pengalaman mengerikan mereka, dan desa semakin diliputi ketakutan. Tetua desa memutuskan untuk melakukan ritual besar untuk mengusir siluman ular dari hutan. Mereka percaya bahwa roh jahat harus dikalahkan dengan kekuatan spiritual. Penduduk desa mengumpulkan sesajen, membakar dupa, dan melafalkan mantra. Mereka berharap bisa mengusir siluman ular dan memulihkan ketenangan desa. Sekar merasakan ritual itu dari guanya. Ia merasa terganggu dan menjadi marah. Dalam amarahnya, ia memutuskan untuk keluar dari gua dan menyerang desa. Pada malam tanpa bulan, Sekar keluar dari hutan dan menyerang desa. Ia menghancurkan rumah-rumah dan menakuti penduduk. Penduduk desa berlari ke segala arah, berusaha menyelamatkan diri. Tidak ada yang bisa melawan Sekar yang kini memiliki kekuatan ular raksasa. Tetua desa mencoba menyelesaikan ritual mereka, tetapi serangan Sekar terlalu dahsyat. Mereka terpaksa melarikan diri, meninggalkan ritual yang belum selesai. Setelah malam itu, desa menjadi sunyi. Banyak penduduk yang melarikan diri ke desa tetangga, meninggalkan Rimba Wangi sebagai tempat yang angker. Sekar kembali ke hutan dengan hati penuh amarah dan kesepian. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan kemanusiaannya tetapi juga hubungan dengan siapapun. Sekar menyadari bahwa kutukan ini tidak memiliki akhir. Ia akan hidup selamanya sebagai siluman ular, sendirian di hutan, dan terjebak dalam rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Sekar duduk di mulut guanya, tubuhnya melingkar seperti ular yang sedang beristirahat. Ia menatap hutan di sekelilingnya, kini menjadi rumah dan penjaranya. Setiap kali mengingat kehidupan manusia yang pernah ia miliki, Sekar dipenuhi dengan kemarahan. Ia menyalahkan ular piton raksasa yang telah memberikan kutukan ini kepadanya. Hutan Rimba Wangi kini benar-benar menjadi tempat yang ditakuti. Tidak ada satupun manusia yang berani masuk ke dalamnya. Bahkan suara binatang di malam hari semakin jarang terdengar. Sekar sering teringat masa kecilnya, saat ia masih bermain di ladang bersama keluarganya. Namun, kenangan itu semakin lama semakin memudar, tergantikan oleh insting liar seorang siluman. Suatu hari, seorang pengelana muda tanpa sengaja memasuki hutan. Ia tidak tahu tentang legenda siluman ular yang menghuni tempat itu. Dari kegelapan, Sekar mengawasi pengelana itu. Ia merasa lapar, tetapi melihat wajah manusia itu membuat hatinya tersentuh sedikit, sekilas mengingatkan ia pada dirinya sendiri. Namun, rasa laparnya tidak bisa dikendalikan. Dengan cepat, Sekar melompat dari tempat persembunyiannya dan menyerang pengelana itu.
Pengelana itu memohon untuk dilepaskan, tetapi Sekar tidak lagi memiliki belas kasih. Ia menyelesaikan serangannya dengan brutal, meninggalkan hanya keheningan di hutan. Setelah menyerang, Sekar merasa menyesal lagi. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi monster yang bahkan tidak bisa ia kenali sendiri. Hari-hari Sekar kini dipenuhi oleh siklus yang sama, berburu, menyerang, menyesal, dan kembali bersembunyi di gua. Ia merasa hampa, tetapi tidak tahu bagaimana mengakhiri penderitaannya. Desa tetangga, yang mendengar cerita tentang siluman ular, memutuskan untuk mengirim seorang dukun sakti untuk menghentikan teror itu. Dukun itu, seorang lelaki tua yang bijak, memasuki hutan dengan membawa mantra-mantra pelindung. Ia percaya bisa menaklukkan siluman itu. Sekar segera merasakan kehadiran dukun itu. Ia muncul dari kegelapan, dengan tubuh raksasa dan mata merah menyala, siap menyerang. Sang dukun melafalkan mantra-mantra kuat untuk melawan Sekar. Namun, kekuatan siluman yang diperoleh dari ular piton raksasa terlalu kuat untuk dihentikan dengan mudah. Saat bertarung, dukun itu menyadari bahwa Sekar bukan hanya siluman biasa. Ia adalah manusia yang terkutuk karena keserakahannya. Dukun itu berkata, "Aku bisa membebaskanmu dari kutukan ini, tetapi kau harus menyerahkan segala kekayaanmu dan menerima kemiskinan kembali." Sekar terdiam. Tawaran itu mengguncangnya, tetapi ia tahu bahwa meninggalkan kekayaan berarti kembali ke kehidupan miskin yang dulu ia benci. Dengan penuh emosi, Sekar menolak tawaran itu. "Aku tidak ingin kembali ke hidup yang penuh penderitaan," teriaknya. Sang dukun merasa kecewa. "Kalau begitu, kau akan tetap hidup sebagai siluman selama-lamanya," katanya sebelum mundur dari hutan, meninggalkan Sekar dengan nasibnya. Setelah pertemuan itu, Sekar menjadi lebih ganas. Ia tidak lagi menyisakan siapapun yang memasuki hutan, melampiaskan amarahnya pada setiap manusia. Desa tetangga mulai mengalami nasib yang sama seperti Rimbawangi. Orang-orang menghilang jika masuk ke hutan, dan ketakutan menyebar ke seluruh wilayah. Sekar mulai kehilangan rasa waktu. Tahun demi tahun berlalu, tetapi tubuhnya tidak menua. Ia menyadari bahwa kutukan ini adalah keabadian yang tidak ia inginkan. Legenda tentang siluman ular semakin meluas. Tidak ada yang berani mendekati hutan, bahkan untuk alasan mendesak sekalipun. Di malam-malam tertentu, Sekar menangis di dalam guanya. Ia merindukan keluarganya, tetapi tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan manusia. Desa tetangga memutuskan untuk membuat upaya terakhir. Mereka mengumpulkan dukun-dukun dari berbagai daerah untuk melawan siluman ular. Pertempuran besar terjadi di hutan. Para dukun melafalkan mantra yang paling kuat, dan Sekar melawan mereka dengan seluruh kekuatannya. Dalam pertempuran itu, Sekar terluka parah. Meskipun tubuhnya bisa sembuh, luka di hatinya tidak pernah hilang. Setelah pertempuran, kutukan Sekar semakin dalam. Ia tidak lagi bisa mengingat masa lalunya sebagai manusia, dan sepenuhnya menjadi siluman ular. Rimbawangi menjadi tempat yang abadi penuh misteri. Tidak ada yang berani menyentuhnya lagi, dan legenda tentang Sekar menjadi kisah turun-temurun. Sekar hidup sendirian di hutan, terjebak dalam keabadian sebagai siluman ular. Hanya angin malam yang menjadi saksi penderitaannya. Ia adalah peringatan bagi siapapun yang mencoba menantang nasib demi keserakahan. Cerita ini menggambarkan bagaimana keserakahan bisa membawa kehancuran yang tidak hanya menyentuh diri sendiri tetapi juga orang lain. Semoga kita dijauhkan dari sifat seperti itu.